Shalom. Sekali lagi shalom. Mungkin dari mulut tidak kelihatan sama hidung, tapi paling tidak saya bisa lihat senyum saudara yang sedang tertutup oleh masker. Ada sukacita pagi hari ini? Oke, mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, berterima kasih pagi hari ini kami di sini. Kami rindukan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau. Kami di sini karena betapa hati kami merindukan-Mu. Kau memberkati dan hadir di tempat ini. Pagi ini di sini, hadirat-Mu penuhi hati kami semua. Kami persembahkan kehidupan kami kepadamu, roh jiwa tubuh kami, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Hadirlah dalam ibadah kami pagi ini di sini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan jiwaku. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang jiwaku haus. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Jiwa kami merindukan Engkau, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau. Haleluya. Kami sembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau besar, Maha Kuasa, ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Ajaib Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau besar. Kiara lama sandaya ranamu, sandara labara labara labaya ranama sandara namu. Sandara labaya ranama sandaramu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau setia, Engkau setia dalam hidup kami. Ajar kami juga setia kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu. Mari jemaat saja katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang tiada yang sepertimu, tiada yang sekali lagi, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Kami mau tinggikan Engkau, bersorak-sorak bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan dulu. Sehat-sehat semua. Amin. Beri salam sehat kepada saudara di samping kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudaraku. Mari jemaat saja katakan amin. Lagi, Tuhan Yesus baik. Amin, Dia baik. Haleluya. Baik, Tuhan Yesus baik. Tangan saudara, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Hanya sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya, dari sampai selamanya, selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati yang terbaik. Biar Tuhan benar-benar menyelidiki hati kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih, selidiki hati kami.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu. Mari Bapa, selidiki hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, Engkau yang Maha Tahu. Engkau melihat kedalaman hati kami, ya Tuhan. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hati kami, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku. Sekali lagi. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Serahkan pada Bapak Gembala. Mari kita satu hati. Roh Kudus yang sudah menuntun kami, mengawal kami semalaman, anugerah berkat Tuhan jua atas kiriman para malaikat
melawat kami semalaman. Pagi yang cerah ini hari besar kami temukan. Hari yang harus dirayakan karena ini adalah hari kemenangan Yesus Kristus. Dan kami juga ikut merasakan kemenangan itu. Tuhan Yesus, tubuh kami bawa, jiwa dan roh kami bawa. Seantero hidup ini kami persembahkan pagi hari ini kalau berkenan. Kuduskan hati dan pikiran ini, juga tubuh seluruhnya. Dan semua kepikiran dan perasaan juga Tuhan memberkatinya dan layak menyembah yang Tuhan saja ya yang layak ditinggikan dan dihormati. Terima kasih ya Tuhan, ini kami beribadah. Kiranya Tuhan sudah hadir bersama dengan kami atas pujian kami. Dan sekarang firman akan kami dengarkan. Tuhan memberkati, mengurapi, meneguhkan firman ini. Apa-apa yang kami dengar, kiranya itulah adalah titipan pesan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tolong. Jangan ada kesempatan mencuri, memanipulasi firman Allah. Tapi biarlah itu adalah kuasa perkataan Allah yang hebat, yang berkuasa dan mengubah hidup kami. Ibadah ini terjadi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus karena kehendak-Mu jua. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami lanjutkan. Haleluya. Yang mau diberkati dan siap diberkati, mari katakan amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, sehat walafiat. Tuhan Yesus, ampunilah saya, suaranya gak kedengaran ya Allah. Apakah saudara-saudara sehat walafiat? Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Ini minggu kedua. Bapak Ibu, perlu sidang jemaat GBI seluruh Indonesia tahu, khususnya di sini, bahwa khotbah yang disampaikan pada setiap minggu, baik 10 kali beribadah dalam satu hari maupun cuma sekali, khotbah yang dipakai adalah khotbah dari sinode. Jadi khotbah bukan dirancang sendiri oleh pendeta. Siapapun yang khotbah di sini itu khotbah dari sana. Tinggal ditoto sedemikian. Nah, jadi itu temanya sama. Kebaktian pagi, siang, dan sore temanya sama. Pembahasannya mungkin beda-beda sedikit karena beda orang. Tetapi itu bahan yang sama. Bahan masakan yang dipakai untuk bikin soto itu satu hari, tetapi ada 3 anak di rumah membuatnya. Nah, itu mungkin beda tangan aja. Bahannya sama, tetapi tangannya beda. Itu kadang-kadang bikin beda rasa. Gitu ya, paham kira-kira ya? Nah, tema itu tema seluruh Indonesia dari GBI itu, mulai dari Jakarta sampai ke Papua, ya, dari mana itu? Dari barat sampai ke timur apa namanya? Sabang sampai Merauke. Itu temanya sama. Tahun kesehatan rohani. Bicara soal kesehatan itu bukan hanya badan yang sakit disembuhkan lalu sehat. Semuanya mengandung kesehatan. Kesehatan tubuh, kesehatan rohani, kesehatan rumah tangga keluarga, kesehatan pekerjaan, kesehatan keuangan, kesehatan ibadah, kesehatan rohani. Jadi mereka sudah buat ayatnya dari sana yang kita harus pakai. Mereka sudah bikin itu poin-poinnya, tinggal kita lengkapi dan kurangi. Nah, pagi hari ini saya baru mulai khotbah tentang tema ini. Minggu yang lalu siang apa sore ya, ibu yang khotbah itu tema ini sudah dipakai. Nanti siang lagi tema yang sama, sore lagi tema yang sama. Tapi jangan saudara pikir makanannya sama, rasanya sama, bahannya sama. Kadang-kadang ada garamnya tambah dan lomboknya tambah. Tinggal siapa yang cocok gitu ya. Oke. Mari kita baca dulu firman Tuhan. Ayat yang kita baca adalah Mazmur 24. Itu mereka dari pusat menentukan cara mengembangkan GBI ini, ditemukan rahasia baru. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Kita baca bersama Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Sudah siap? Kalau
tulisannya terlalu kecil di HP saudara, lihat di layar. Kita mulai, 1, 2, 3, 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara, simak baik, saya baca lagi sendiri. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Hanya ini dua gini ya, bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Oke, kita langsung ke layar, yuk. Ini memang juga PR buat pendeta yang khotbah, harus menggali bahan orang. Ya, itu tema umum, tema 1 tahun, kesehatan rohani. Kemudian setiap minggu itu ada temanya. Nah, tema hari ini adalah menyingkirkan penyakit rohani. Kan kesehatan toh. Kalau kita mau sehat, buang tuh penyakitnya, singkirkan. Ya, menyingkirkan penyakit rohani. Ya, saya mondar-mandir sedikit, terlalu banyak saya putar kayak munyar-munyar. Menyingkirkan penyakit rohani. Ini, oke, kita lihat poinnya. Bagaimana cara menyingkirkan penyakit itu? Ya, saya sudah tulis di sini ada 3 langkah. Ini digarap sendiri, dibagi sendiri lagi. Itu namanya dibumbui sendiri ya. Ada 3 langkah untuk menyingkirkan penyakit rohani itu. Seperti apa? Pertama, langkah yang pertama adalah menjaga hati yang murni. Ini gambaran hati. Bagaimana menjaganya supaya tetap murni? Murni itu bahasa Inggrisnya apa misalnya saya? Pure, 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 tulen, asli, murni. Ya, oke. Bagaimana cara menjaganya supaya tetap jadi murni, asli? Ya, kita lihat. Nah, oke. Mengapa harus dijaga? Kenapa hati itu harus dijaga tadi supaya tetap murni? Diapain? Bagaimana cara menjaganya? Saya kasih angka-angka 3 poin kecil dalam poin yang pertama ini. Cara yang pertama atau langkah yang pertama adalah karena hati adalah pancaran kehidupan. Sorry, bahasaku kurang mengena. Mengapa harus jaga? Sebab 1, hati itu adalah pancaran kehidupan. Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati-hati, kewaspadaan, berjaga-jaga, teliti. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati itu adalah pancaran kehidupan, sumbernya kehidupan. Hati, sumbernya atau pancaran kehidupan tetap harus dijaga. Ya, saya kasih sedikit aba-aba tentang bagaimana cara kerjanya hati itu. Kasih contoh ya. Mas Tanto bilang, Om, kita mau bisnis, ada bisnis. Kita taruh uang 1 juta. Nah, perhatikan ya, contoh. Kita taruh uang, Mas Tanto ada saya, Om kita mau bisnis. Kita taruh uang 1 juta di satu lembaga bisnis.
Nanti setiap bulan Om akan dapat 200.000 bunganya setiap bulan. Berapa persen berarti? 20% ya. Nah, kalau kita pinjam di bank, kita kena berapa persen? 1 sekian %. 2% sudah luar biasa. Tapi ini uang rentenir namanya, rentetannya gitu ya. Nah, berarti itu kalau 10 juta, setiap bulan saya dapat berapa? 2 juta. Enak enggak? Enak. Ayo, siapa mau datang? Tak kelola di dalam pikiranku dulu. Masuk akal apa enggak yang seperti ini? Menurut saudara masuk akal apa enggak itu tadi itu? Enggak ya? Ada dulu MMM apa itu? Manusia menolong. Banyak orang kena itu. Ada orang di kota jual mobilnya. Pinjam uang bank, pakai itu karena tergoda. 20%. Taruh uang 10 juta, tiap bulan kita dapat uang 2 juta. Nggak usah kerja kan? Nah, saya kelola di sini di pikiran. Sudah itu menimbang di dalam hati. Ini pikiran dan hati bekerja. Ini tidak masuk akal. Tapi keputusan terakhir adalah dalam hati, perasaan. Bisa enggak? Kita mikir, kalau kita dapat, kita taruh uang 10 juta, tapi tiap bulan 2 juta kita dapat, itu uangnya siapa? Pasti ada pihak dirugikan ini. Enggak masuk akal. Dikelola dalam hati, hati katakan, jangan. Tadi itu kerja, nalarnya, nalurinya. Nggak mungkin, jangan, itu punya orang. Kita nggak layak dapat yang seperti begitu. Hati nurani berkata jangan. Di sana ada kejahatan. Kalau nggak orang kau rugikan, kau nantinya juga malah yang dimakan. Banyak orang kena seperti begitu. Contoh itu ya, itu harus dijaga. Hati itu harus dijaga. Sebelum mengerjakannya, jaga baik-baik. Karena dari situ terpancar kehidupan, baik dan buruknya. Hati, pikiran dan lain sebagainya. Itu aksesnya banyak. Mendengar, melihat, memikir, menimbang, memutuskan, pak. Oke, itu ya. Kenapa harus dijaga? Ini alasannya ya. Jaga hati kita baik-baik ya. Mau di mana, jaga baik-baik. Yang kedua di sini, karena hati adalah tempat milik berharga dalam kehidupan. Kenapa memang? Ada apa? Ini ayat ini kan ayat dihafal, nggak usah dibaca lagi. Ayat ini Matius 6 ayat 21. Apa katanya? Kata firman Tuhan di sini katakan hati adalah tempat milik berharga bagi kehidupan. Dikatakan ayat ini, di mana ada apa? Hartamu. Di mana ada hartamu yang berharga? Apa ada di sana? Hati. Ada. Kadang saya lihat di tempat parkir itu ada tulisan di mobil, ini barang titipan. Kupikir apa maksudnya? Artinya itu dari Tuhan. Kita nggak boleh pakai sewenang-wenang tanpa dirawat. Berdosa dititipkan Tuhan sesuatu tanpa kita rawat dengan baik-baik. Mau rumah kontrak, mau rumah apa, semuanya itu. Mau kendaraan apa, mau barang apa, mau bajunya siapa, mau baju apa, barang apa, harus dirawat dengan baik. Namanya tanggung jawab. Karena itu hati harus dipelihara. Di dalam hati ada tempatnya barang kita bertimbun, barang berharga. Ingat ya? Ya, oke. Yang terakhir dalam poin ini, karena hati itu kalau rusak tidak bisa dibeli di mana-mana. Di Wonase nggak ada, di toko serba ada nggak ada, di mana-mana nggak ada. Adanya didapatkan di mana? Kalau di Reno, kalau sudah rusak, siapa yang bisa ganti? Hanya Tuhan yang bisa menggantinya. Di dalam Yehezkel 36 ayat 26 dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru setiap hari. Hati yang taat, hati yang bersih. Kepada siapa? Yang kita baca tadi itu, orang yang mencari hadirat Tuhan. Tuhan katakan kepada orang itu, kalau hatinya sudah rusak, ini kan kadang-kadang kita rusak. Saudara, kadang-kadang itu
Di dalam timbul dalam hati kita tuh kadang-kadang ada kejahatan. Mau begini, mau begini. Kadang kita menghayal bagaimana saya bisa bisnis ya. Dapatnya banyak begini nih. Kita rekayasa begini, wah aku jual ini. Lama-lama kita muncul lagi. Wah, aku ambil keuntungan dari sana, aku jual ini. Ambil dari situ, dari situ. Lama-lama kita mulai goncang dan kita terjerumus ke sana. Lama-lama kita masuk kepada grup penipuan. Nggak halal. Nah, hati kita sudah rusak sedemikian, diperbaharui lagi, kita bertobat dan Tuhan mengampuni kita dan Allah berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Makanya saudara kalau kebaktian, kalau bawa HP itu foto itu, saudara koreksi pulang ke rumah, benarkah tuh khotbah pendeta tadi? Jangan-jangan saya dikelabui, saya duduk melongo mendengarkan tapi saya ditipu. Nah, salah sendiri. Periksa tuh firman Tuhan. Ayat-ayat begini, kenapa saya nggak tampilkan lagi begini? Lama waktunya nanti buka lagi. Jadi saya usahakan saya hafalkan itu ayat. Saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian supaya ringkas begitu. Karena waktunya kita sedikit. Oke, ini sudah selesai. Poin pertama yaitu menjaga hati nurani. Poin yang kedua, yuk kita maju lagi. Poin yang kedua atau langkah yang kedua. Ada 3 langkah kan? Ini langkah yang kedua. Menjaga perbuatan tangan. Saya lebih cenderung menjaga tangan. Tadi ayat 3 itu kan yang dikatakan tangan yang bersih. Menjaga tangan. Ini tangan ini bagaimana dijaga supaya baik-baik ini tangan ini. Kadang tangan ini kadang-kadang salah fungsi. Bagaimana cara menjaganya? Hati kita sudah jaga, sekarang tangan kita jaga. Yang pertama, mengapa tangan harus dijaga? Karena supaya tangan tepat guna. Ini penyakit paling parah dalam hidup kita. Ya, Lukas 3 ayat 3 sampai 14. Saya tidak hafal karena terlalu panjang itu ayat. Bayangkan dari ayat 3 sampai 14. Kira-kira bunyinya begini. Ketika itu Yohanes Pembaptis anak Zakaria itu pergi di tepi sungai Yordan dan berteriak, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bukit-bukit dan gunung-gunung diratakan. Ditimbunlah lembah-lembah. Jalan yang berkelok-kelok diluruskan. Karena rajamu akan datang. Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis." Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Mendengar begini, berdirilah bulu kuduk setiap orang. Ribuan orang hadir di tepi sungai Yordan itu. Lalu orang banyak datang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Tuhan, bagaimana dengan hidup kami? Apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes berkata, kamu sekalian yang punya makanan banyak, yang lebih, berikan kepada orang lain yang tidak punya makanan. Supaya kamu tidak hidup sendiri, agar orang lain juga bisa hidup. Kamu, kalau punya baju 2, berikan kepada yang tidak punya baju. Hendaklah kamu saling mengasihi supaya kita ini hidup bersama-sama dengan layak. Lalu datang tukang pajak berkata, "Tuan, aku adalah tukang pajak." Dalam Alkitab disebutkan itu apa ya? Cukai. Itu pajak. Aku adalah kerja di kantor pajak. Apa yang harus aku perbuat supaya aku hidup berkenan kepada Tuhan? Yohanes berkata begini, kamu ambillah pajak sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. 10% dari penghasilan. Pajak itu dibayarkan kepada kantor pemerintah. Karena kamu karyawan pegawai pemerintah. Jadi 10% kamu tagih kepada setiap masyarakat. Karena kamu sudah digaji, jangan ambil untuk lagi. Yohanes berkata, jangan tagih lebih daripada yang ditentukan. Tetapi tukang pajak itu ngambilnya biasanya 20%. Mestinya 10% kan, 10% diambil sama dia. 10% diserahkan kepada pemerintah. Ini kan namanya korupsi. Ini yang Yohanes katakan, jangan ambil haknya orang. Jangan rampas haknya orang. Inilah tangan perlu dijaga, Bapak Ibu. Mari kita dengarkan baik-baik. Kita belajar bersih untuk tahun 2022 ini. Supaya kita gak miskin lagi untuk selanjutnya. Kita kepingin anak-anak kita diberkati, Tuhan berhasil.
Mari kita jaga tangan. Pendeta juga harus jaga tangan. Tidak boleh ambil haknya orang. Lalu datang seorang tentara berkata, lalu bagaimana dengan aku? Yohanes berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apa maksudnya? Kalau gajimu sedikit, kan itu sudah standar dari pemerintah. Jangan beli barang yang tidak berguna. Jangan beli barang yang bukan kehendak. Belilah barang yang menjadi kebutuhan. Amin ibu-ibu. Karena tisu ini ada apanya itu ya? Ada hadiahnya. Bisa beli tisu sak truk. Itu bukan kebutuhan, kehendak. Ya. Karena beli rinso 10 kilo dapat 5 piring milamin yang bagus. Beli rinso 1 truk, dia tumpuk piring 1 kardus besar. Itu bukan kebutuhan. Mau pakai berapa piring? Karena suka-suka kehendak. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan berfoya-foya. Barang perlu untuk kehidupan, biaya anak, biaya kesehatan, lain sebagainya. Untuk Tuhan, untuk menolong sesama. Itu yang perlu. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Jaga tangan dengan baik-baik. Perhatian bagi kita semua. Saya mau cerita dulu sedikit. Pernah ada mbak dulu ikut kami, orang dari Gending ya. Mbak ini orang baik, orang Madura. Kami tinggalkan dia di rumah. Kan. Semuanya dikerjakan. Dia tahu kamar, dia tahu lemari semua, bisa dibongkar. Nggak pernah barang hilang satu pun. Kadang-kadang saya kerjain dia. Saya buat uang kelaleran. Dikumpul, taruh. Dia bilang, Pak, ini duit tadi ada di sini, duit tadi ada uang di sini, tak kumpulin di sini. Nggak hilang. Suatu saat saya dudukkan dia, Mbak, kamu kok baik? Kenapa nggak pernah ada barang hilang di sini? Dia bilang begini, Om, papaku tuh orang nggak sekolah, tapi orang setia sembayang. Suatu saat dia bilang kepada saya begini, Duk, ada orang itu ibunya itu minta maaf, WTS, apa itu? Wanita tuna. Tuna itu artinya tidak punya. Tuna susila, enggak ngerti susila, enggak tahu. Wanita tuna susila, itu panggilan. Nah, ibunya itu berubah menjadi baik. Dia punya anak perempuan. Ketika ibunya sudah enggak ada, anaknya ini tentunya kan bawa nama mamanya. Orang katakan itu anaknya pelacur dulu. Orang tidak akan bilang, jangan dekati anaknya pelacur itu. Tapi orang berkata, ini loh, mamanya dulu tuh itu pelacur. Ini anak baik loh, karena mamanya berubah. Ia diberkati Allah. Papanya ngomong sama dia seperti itu. Papanya lanjutkan, dia berkata, Nduk, tapi kalau ada orang mamanya itu suka nyolongan tangannya, ngambil yang bukan punya orang. Tadi Yohanes sudah bilang, jangan menagih lebih daripada yang seharusnya. Jangan ambil punyanya orang. Nah, bapak dari mbak tadi itu berkata, tapi ada anak, mamanya suka ngambil. Nah, ngambil barang orang nggak selesai, nyicil nggak selesai. Mestinya 10 bulan, cuma 3 bulan dia sudah nggak mau bayar lagi. Nah, orang berkata, itu anaknya itu ibunya itu nyolongan loh. Ambil barang orang nggak selesai bayarnya. Nah, Bapak Ibu, kita ini hidup bermasyarakat. Saran saya dari mimbar ini kepada seluruh sidang, kita ini kan hidup. Kepada kita hamba Tuhan dan seluruh jemaah, aku kepingin supaya kita bersih-bersih, supaya kita nggak miskin lama-lama. Ayo kita sepakat, kita bersih-bersih.
Artinya begini, aku kasih contoh. Seandainya aku ada pinjam sama Mas Tanto, ya 1 juta, contoh ya, 1 juta. Ini saya cicil mesti ini 10 bulan. Berapa berarti? 100 ribu ya. Lalu saya sudah bayar 500, masih sisa berapa? 500 ya. Saya nggak urus lagi yang 500 ini, karena saya nggak punya uang lagi. Dia nggak berani nagih kepada saya. Saya diam-diam aja. Bagaimana cara menyelesaikannya? Aku terus terang kepada dia, Mas To, kan kau kan tahu lagi saya kesulitan. Minta maaf ya. Kapan-kapan kalau ada berkat, tak cicil lagi. Itu yang perlu, itu niatnya, keterbukaan. Supaya saya nggak dihukum sama dia, supaya saya nggak dihukum Tuhan, supaya saya nggak dihukum oleh hati saya dan tangan saya. Demikian, selesaikan. Supaya apa? Supaya kita ini ikhlas masuk ke tahun 2022 ini. Kita nggak kepingin terlalu lama menderita. Karena kenapa? Itu Alkitab berkata, itu anak-anak kita akan kena kutuk itu nanti. Kalau saudara, Bapak, Ibu, kita sekalian, mau hari esok kita kepingin melihat anak-anak kita diberkati Tuhan, selesaikan perkara apapun juga, ya, soal keuangan. Saya berharap dari mimbar ini jemaat kalau bisa, jangan ada kontak dengan keuangan dengan sesama jemaat, transaksi dengan keuangan. Karena kenapa? Kalau satu gereja jemaat transaksi keuangan dengan sesama jemaat, nanti ada bermasalah pasti pindah. Tidak kepingin ketemu lagi di gereja, pindah ke tempat lain. Nanti di sana bikin lagi demikian. Ini jadi masalah. Penyakit ini kalau nggak diputuskan, susah. Seandainya memang ada kontak bisnis karena kita sama-sama mencari rezeki, silakan, dengan catatan kita harus jujur, terbuka. Namanya kita melangkah kadang-kadang kesandung. Yang penting itu sportifnya, keterbukaan. Sorry, aku belum bisa. Tunggu ya. Nah, sehingga ada niatan namanya, ada niatan, jangan sampai hilang jejak. Jangan sampai hilang jejak. Saya terus terang, tak omong dari mimbar, aku tidak kepingin menderita miskin soal keuangan. Ada memilim nggak di sini? Nggak ada ya? Ada. Ya. Aku tuh pernah pinjam uang sama memilim 500 ribu. Sudah lama punya motor, nggak tahu motor saya apa dulu itu, nggak bisa bayar cicilannya, saya pinjam sama dia. Nah, ketika saya mau kembalikan, nggak mau saya kembalikan. Sejak itu saya nggak ulang lagi pinjam kepada jemaat siapapun. Tolong, apakah jemaat pernah saya pinjam apa-apa uang? Enggak. Kenapa? Aku tuh kepingin bersih soal begitu. Karena aku tahu anak-anak keturunanku nanti yang menanggungnya. Ayo kita bersih-bersih, selesaikan dengan baik. Tangan ini harus dijaga, Bapak Ibu, siapapun kita. Persembahan perpuluhan kita jaga baik-baik. Tuhan itu tidak akan meram, Tuhan melihat kita. Dia tahu penderitaan kita. Kalau kita beres dalam keuangan dan kita ada masalah soal keuangan, kita tidak akan gelisah. Kita tahu, Tuhan tahu apa yang aku sudah kerjakan soal keuangan. Tapi awas saudara, kalau saudara tidak beres soal keuangan, suatu saat saudara akan jatuh keuangan. Saudara akan kelimpungan, mau cari kemana pertolongan. Tidak ada, Tuhan pun tidak mau dengar. Apalagi orang sesama. Sekali lagi, kalau bisa tidak ada kontak dengan keuangan bersama dengan jemaat. Kalau toh ada, karena saling membutuhkan, silakan. Dengan cara, yuk kita sepakat dengan cara yang bagus. Maksud saya, jangan sampai saling merugikan, saling menggigit, saling memakan. Nah, karena kenapa? Kalau kita nggak selesai itu, ibarat itu makanannya orang dari telapak tangannya kita ambil, kita makan. Tega namanya. Usahakan ya, supaya kita baik, kita diberkati Tuhan. Nanti kalau kita meninggal itu sambil senyum, walaupun matanya merem. Gitu ya. Jadi tangan juga dijaga dengan baik-baik, hati sudah terjaga, dan tangan tetap juga dijaga. Oke, yang tadi itu katakan, kalau saya orang militer, lalu bagaimana dengan aku? Yohanes berkata, cukupkan dirimu dengan gajimu. Artinya, pakai
Bagaimana caranya uang yang sedikit ini tetap terkontrol dalam hati kita, tetap kita tidak sengsara. Entah bagaimana caranya. Oke, yang penting bagiku tuh yang penting tubuhku ini sehat. Kita pindah ke poin yang terakhir. Tidak banyak ini. Ya. Langkah yang ketiga, menjaga keintiman atau akrab dengan Tuhan. Ayat ini ayat 6, tadi bunyinya bagaimana itu ayat yang ke-6? Ya, bunyinya begini ya, ayat 6 ya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Baik, saudara, cari sendiri, tempatkan diri saudara ya, tempatkan diri saudara. Biasanya pengemis itu orang minta-minta itu, kalau dia minta sesuatu kita bergerak itu, saudara coba saudara bayangkan ya. Biasanya kalau ada orang minta-minta atau orang ke rumah kita, ke pintu kita atau kemana, dia lalu kita datang mendekat dia, saudara perhatikan. Biasanya yang ditatat itu tangan kita apa wajah kita? Tangannya. Tadi firman Tuhan berkata mencari wajahnya siapa? Apanya Tuhan yang dicari? Tangannya apa wajahnya Tuhan? Saudara, kita ini mau lihat tangannya Tuhan apa mau lihat wajahnya Bapa kita? Kalau kita hanya berharap tangannya Tuhan, berarti kita siapa? Kita siapa? Peminta-minta. Anak itu, kita sebagai anaknya Allah, jangan kita sibuk cari tangannya Tuhan. Mari kita sibuk melihat wajahnya. Lihat wajahnya. Ku cari wajah-Mu. Bangun pagi-pagi kita cari wajahnya Tuhan. Bangun kita dalam keadaan tak berdaya, kita katakan, Tuhan, berikan aku ini, berikan aku uang untuk berobat. Pandanglah wajahnya. Segala kemuliaan bagi Bapa di sorga. Segala pujian dan syukur bagi Bapa di sorga. Aku rindu memandang wajah kemuliaan Bapa, membuat hatiku tenteram dalam kesumpekan ini. Jangan langsung tiba-tiba minta, itu namanya mencari tangannya Bapa. Carilah wajahnya. Saudara, saya akhiri dengan satu cerita. Di Hainan, China, kata orang, ada kerajaan kuno. Itu sang putra pangeran tidak tinggal dengan sang raja ayahnya, tapi punya tempat sendiri. Kawasannya raja itu tidak boleh ada keluarganya di sana. Ada dayang-dayangnya dan ada pengawalnya. Jadi tidak boleh diributi oleh keluarganya. Nah, sang putra raja ini datang ke bapaknya itu setahun sekali menghadap sang raja dan minta uang belanja dalam 1 tahun itu. Berarti anak ini hanya bisa menatap wajahnya setahun sekali. Kapan dia datang? Ketika butuh uang belanja. Bapaknya akali. Kalau begitu supaya ini sang putraku bisa melihat wajahku, tidak setahun sekali, tapi saya kasih uang belanjanya sebulan sekali. Berarti 1 tahun menjadi 12 kali. Anak ini hanya menatap wajahnya ketika butuh uang belanja. Nah, papanya sudah uji, anak ini datang enggak kalau enggak waktunya kasih uang belanja? Enggak. Dia datang kepada papanya ketika dia butuh uang aja. Papanya akali lagi. Majukan lagi. Seminggu sekali. Supaya seminggu sekali dia tatap wajah ayahnya. Akhirnya dicoba lagi. Setiap hari, ini uang belanja hari ini, kamu datang. Jadi setiap hari tatap wajah papanya. Saudara, orang Israel, Keluaran 16, mereka tuh gak cari Tuhan. Bagaimana caranya? Orang Israel di padang gurun gak cari Tuhan. Hanya bongok salahkan Harun dan Musa. Tuhan pakai cara. Apa caranya? Makanan mereka harus tiap hari. Namanya roti mana, diturunkan dari langit. Setiap pagi kayak embun begitu mereka ambil. Dan tidak boleh disimpan.
Hanya diambil hari ini untuk makanan hari ini. Kalau disimpan hari besok busuk, berulat. Tuhan buat begitu supaya setiap pagi mereka itu menyembah Allahnya. Tiap hari diberikan makanan, tidak boleh ada makanan yang lama-lama bisa tahan. Caranya Tuhan supaya mereka menatap wajahnya. Alkitab ini berkata, mari kita cari wajah Tuhan. Itu ya, oke. Jadi mencari wajah Bapa. Dan hanya orang yang setia mencari wajah Bapa yang layak menerima berkat itu. Saudara kalau tiap pagi datang kepada Bapa berkata segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Bapa di sorga. Itu artinya saudara akan hidup setiap hari minta pertolongan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Doa akan berkata begini, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru minta, berikan kami makanan hari ini dan lain sebagainya. Yang diberikan dulu itu kita yang berikan kepada Bapa. Kita tinggikan dia, kita puji dia. Sukanya ini, tidak sukanya ini, tidak usahnya ini kalau bisa nggak sukanya ini. Kata-katakan dengan kata-kata sanjungan Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Engkaulah yang utama dari segala pekerjaan yang utama bagiku. Engkaulah yang memegang hidupku ini. Tanpa Tuhan aku tidak ada. Nafasku dari Tuhan, rezekiku juga dari Tuhan. Segala hormatku bagimu. Baru katakan, ampuni aku, berikan aku kebutuhan hari ini supaya aku lakukan ini dan itu dan itu dan itu. Demikian saudara. Oke, sampai di sini kiranya Tuhan memberkati. Kurang lebihnya saya minta diampuni. Mari kita bersama-sama berjuang untuk tahun ini kita beres-beres, kita bersih-bersih. Kita sebarkan kasih kepada sesama. Tadi firman Tuhan berkata, yang punya makanan lebih berikan kepada yang lain. Yang punya baju 2, tolonglah yang tidak punya baju. Dan sebagainya. Jangan ambil lebih daripada yang semestinya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jagalah hati, jagalah tangan. Dan mari kita cari wajah Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita jadikan satu pujian yang ayat yang ketiga. Ayat ketiga itu bunyinya begini. Siapa boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Yuk kita dirikan pujian ini. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah. Yuk sama-sama kita nyanyi, yuk jemaat penyanyi yuk. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Ayo, coba yang rindu sembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasutmu, sembah Dia. Ayo banyak saja, ayo nyanyikan dengan senang hati. Siapa boleh naik? Siapa mestinya yang boleh naik ke gunung Tuhan? Aku juga rindu. Lagi jemaat, ayo nyanyikan dengan senang hati. Siapa boleh naik? Siapa boleh datang menyembah Dia?
Masih tetap jemaat saja refnya. Sembah dia. Sembah. Kita sama-sama. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kudusmu, sembah. Kita angkat tangan kita, katakan sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasutmu. Kami sembah. Kami belajar mencari wajah-Mu. Sembah Yesus, lepaskan kasut-Mu, sembah Dia. Lepaskan kasut-Mu, lepaskan kasut-Mu, sembah Dia. Setidak-tidaknya kita berterima kasih sejenak. Setidak-tidaknya kita bisa berterima kasih sejenak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau yang mulia. Kami tinggikan nama-Mu. Mari saudara perkatakan kata-kata muliakan Tuhan. Kami rindu Sepatah dua kata. akan hadirat-Mu. Ya, amin. Kami rindu Setiap memandang mulut, wajah-Mu setiap Bapa. bibir dapat memuliakan nama Allah. Mari kita cari wajahnya. Engkau Allah yang kudus, menyembah. Kalau kita dapat melihat wajahnya, Dia akan membuka tangannya untuk kita. Kami perlu wajah Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami cari wajah-Mu, wajah-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami cari wajah-Mu. Kami butuh tangan-Mu juga. Ya Allah,
Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasutku, sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat firman. Kiranya itu buat hamba, itu juga bisa menata diri. Ampuni atas segala kelalaian yang lalu. Kami belajar memulai sesuatu yang baru. Tolonglah kami Tuhan, kami siap dibentuk. Kalau hidup kami pernah retak, tolong Tuhan perbaiki kami dengan cara mendidik kami lewat firman Tuhan. Amin. Kami akan belajar, kami mau Tuhan, kami tidak kepingin menderita lama-lama. Ampunilah segala kekurangan kami. Tolong umat ini, umat yang disiapkan untuk hidup yang baik di dalam Kristus. Dan banyak orang lain tertolong juga oleh kami semuanya. Kami belajar saling mengasihi, saling terbuka, saling menolong. Dengan demikian kami hidup berlayak di tengah masyarakat yang berkenan kepada Tuhan. Sidang yang diberkati Tuhan hari ini, kiranya memuliakan Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Khotbah saya tadi itu Bapak Ibu, saya berharap tidak ada orang boleh tersinggung ya. Saya menyayangi saudara sekalian. Pelan-pelan, kita semua kan dalam kondisi seperti begitu. Apa saja ya, saya berharap. Mari kita angkat persembahan kita. Oh Bapa, persembahan kami ini Tuhan berkati. Di rumah kami tetap ada makan minum yang cukup buat kami sekaliannya. Berkati kami Tuhan, kami sehatkan ya Tuhan. Ajar kami setia sama Tuhan. Suka dengar firman Tuhan, berkomunitas yang baik, beribadah yang baik, mengasihi sesama, suka menolong, mengampuni sesama, supaya kami hidupnya baik, anak-anak kami juga hidupnya baik. Berkati Tuhan umat yang datang pagi hari ini. Terima kasih, persembahan ini kami serahkan. Tuhan kembalikan kepada kami sesuai dengan yang kami perlukan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara, dengan iman terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam Yesus Tuhan, Roh Kudus menyertai kita semuanya. Pergilah ceritakan tentang Yesus. Beritakan bahwa Yesus Tuhan kami adalah Yesus yang baik, pengasih, penyayang. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.